tergugat, tetapi Kim di sini bukan istri yang nusius atau istri yang Kalau gue duduk bertiga berarti. Oh, backlight cuy. Oh iya. back. Mami dia Makan loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita makan. Waktunya makan. Ya, Kaki hari ini agendanya seperti apa? Hari ini alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak. Jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke Pembuktian surat dan saksi. pembuktian dan Surat dan saksi. saksi juga ya. Semuanya sudah diutarakan dari sisi saya. Saksi-saksi saya sudah ke depan semua, udah ngomong semua. Bukti sudah dikasih semua. Tinggal minggu depan itu bagian dari Bukti tergugat. surat, ya. Ya. Ditolak karena tidak make sense lah. Karena dari kita semua bukti dari kita semua diterima. Diterima oleh hakim. Dan dari dia hanya satu doang yang diterima kayaknya. Jadi agenda hari ini kan putusan selah, di mana dari tergugat mengajukan eksepsi, ini mengajukan eksepsi kompetensi relatif, di mana untuk membantah kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, kita juga memberikan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang sesuai dengan pasal 132 KHI, Kompilasi Hukum Islam, di mana Kim ini mengajukan gugatan di domisili penggugat, dan walaupun tanpa izin dari tergugat, tetapi Kim di sini bukan istri yang nusius atau istri yang tidak pembangkang atau istri yang tidak soleha lah, intinya begitu. Dan hakim dalam hal ini tidak mengabulkan eksepsi dan menolak eksepsi dari saudara Edward Akbar, dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang dan melanjutkan ke pokok perkara. Tadi sudah diajukan juga dari bukti-bukti surat sebanyak 15 bukti, dan juga lanjut ke 3 saksi, di mana tadi kita menghadirkan Ibu Irvina, Ibu Kimberly, adik dari Kimberly juga, dari Natasha, dan juga dari Ibu Sambung ya, dari Kimberly, seperti itu. Dan tadi sudah diterima oleh hakim, dan segala pertanyaan juga sudah kita buktikan juga dengan bukti-bukti terkait, dari ada upload video, dari bukti yang sudah dileges, dan hakim menerima semuanya seperti itu. Boleh digambarin sedikit suasana di dalam, terus tadi sampai lama kan sampai 2 jam. Iya, tadi memang 2 jam karena tadinya tuh kan kalau misalnya eksepsi relatif mengenai kewenangan diterima, berarti tidak akan lanjut ke bukti dan saksi. Tetapi karena eksepsinya ditolak melalui putusan selah, dan putusan selah ini tidak bisa dibanding ya. Jadi langsung lanjut ke bukti surat dan saksi, seperti itu. Abunya tadi keterangan sendiri di dalam seperti apa sih sebenarnya? Dari kita awal-awalnya pas nungguin soal tolak apa nggak ditolak itu tegang sih. Tegang, iya. Tegang sih. Benar. Terus habis itu kayak alhamdulillah ditolak. Iya, terus ya maju satu-satu sebagai saksi karena ada 3, jadi Jadi lama. itu aja sih. Banyak pertanyaan. Natasha sendiri yang Kalau dari Wah, Natasha ini, dia di saat aku ada KDRT yang tahun 2021 Iya, itu 2021 aku di situ sebagai saksi, jadi aku cerita soal itu. Dia yang datang ke rumah untuk membantu aku, Ya, untuk membawa aku ke
kantor polisi Polsek Pondok Aren. Pondok Aren. Aren. Iya. Iya, itu Dia yang ada di situ saat Diapain itu. kamu Iya. itu kan? Kenapa? Kamu itu diapain dari RT? Nggak usah dijelasin kayaknya diapain. Pokoknya ada LP di Sudah ada Pondok visum. Aren dan ada visumnya juga ya. Kak Natasha, kalau responnya sendiri seperti apa mendengar anaknya mendapatkan DMT dari kamu? ya saya sebagai adik kesel pastinya. Makanya waktu banyak ya yang ngomong waktu itu ada apa sih? Ada ipar adalah maut. Iya, ipar adalah maut. Ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Saya diemin aja, saya nggak peduli karena mereka nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang itu sebelum the news of KDRT keluar, sekarang semuanya kicep kan, diem kan, dia tahu kan, gitu. Maksudnya saya sebagai adik nggak mungkin kesel tanpa sebab. Nggak mungkin bisa ngomong seperti itu di Instagram Story, banyak yang tahu soalnya tanpa sebab gitu. Jadi ya lumayan tegang lah itu di dalam Di persidangan. di persidangannya juga seperti itu. Kecewa apa sih Kak kamu ngeliat kakakmu sendiri akhirnya dibukuin sama kamu? Kecewa banget pasti. Ada rasa Kesel sama aku karena aku nggak dengerin kamu. oh iya, wah. Wah. Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya karena aku ya udah ya gara-gara cinta apalah segala macam. Iya. Makanya buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cintaan. Aduh. Ya kan, jadi semua kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bukan hanya pembelajaran buat aku menjadi insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik, tapi mungkin pembelajaran buat wanita yang lain yang di rumah sekarang yang lagi nonton lewat HP mungkin jangan mau cuman dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu, harus ngelihat apa ya, Bibit bobot. itu semua itu dengerin ibumu lah. Iya. Bener gak sih? Oh iya. Tapi waktu dulu sempet gak dengerin mama ya kalau kamu? Oh tidak. Oh tidak. Biasa lah ya Namanya kalau cinta. cinta ya. Cuman Tante belum merestui hubungan kali dengan Edward sebelum nikah. Sebetulnya gimana ya? Emang nggak kaget gitu dia mau kawin. Hah? Ini baru kenal gitu. Terus segitu belum aku udah pengen nggak benar-benar nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya? Namanya anak Namanya sayang supaya dia anak. bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah setujuin aja. Akhirnya begini, gue udah bilang yang kemarin gue udah pernah cerita di yang awal kan, Edward tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan. Oke? tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari Ya. situ dia sangat Dia pernah. membanggakan dirinya dia tidak pernah selingkuh. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Gue perlu ngomong nggak tuh? Nah, ini kan kita nggak tahu, ya apa tidak kita nggak tahu. Itu saya Sabar, setelah sabar, dia sabar, kawin, sabar. saya benar-benar anjir. Lonya, gue mau ngomong nih, boleh gak deh? Enggak, jangan, Setelah jangan. menikah nih ya, setelah menikah Ini ya. setelah apa sebelum? Nggak tahu sebelum. Sebelum menikah. Sebelum. Taunya, Ya, Edward jadi bunyi. no. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu. Udah nggak usah diomongin. Karena kita nggak tahu 100%. Nah, tapi ya nggak ya udah, Nggak usah mau diomongin. gimana? Iya. Karena udah mereka menikah, ya itu. Kaki izin konfirmasi dari pihak sebelah mengatakan waktu sebelum mulai akan gugatan cerai, Hakim dan Natasha ini sempat kabur dari rumah dan sempat buat surat pernyataan agar apa namanya Tidak mengulanginya lagi. Katanya, Siapa yang tidak mengulangi maksudnya? Ya, Katanya itu pihak sebelah itu mengatakan bahwa Hakim itu pernah sempat kabur dari rumah sama Natasha sekitar kelas perempat.
Rider. Natasha Rider Donat. lawan Edward Di tahun sampai akhirnya dibuat 2019. pernyataan. 2000 aku enggak. Itu aku tidak pernah kabur dari rumah tahun 2019. Aku nggak pernah kabur. Aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRT. Aku bukan kabur, tapi aku membawa anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah. Itu 2021 bukan 2019. Dan juga di Bali ya, saat di Bali. Eh, Saat di Bali. Ya, ini 2021 dulu. Ya, itu udah KDRT. Saya keluar dari rumah, dia pergi syuting. Saya merasa tidak safe. Ngapain gue di rumah? Ngapain gue nungguin suami yang udah KDRT saya di rumah? Saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datengin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat sama beberapa malam supaya semuanya lebih calm down. Itu sih yang saya kabur dari rumah. Nggak ada namanya kabur. Iya. Bahkan kaki Membohongi apanya membuat tuh? surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut karena sudah merendahkan martabat Edward. Itu ngomongin 2019, itu beda lagi. Itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu, dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu, Iya. ya nggak sih, yang 2019 itu. Ya, Terus akhirnya pokoknya saya bohong sama Edward lah pokoknya saat itu, soal saya mau beli barang-barang tersebut lewat adik saya bla bla bla. Terus dia suruh saya bikin surat saya tidak akan berbohong lagi sama dia and bla bla bla. Yang saya saat itu kan baru belum setahun nikah, saya masih manut-manut aja gitu loh, masih oh iya masih kayak apa ya, masih ada rasa sayangnya, masih ada takutnya apanya segala macam gitu loh. Jadi ya mungkin yang itu yang dia omongin saat itu. Ya, bahkan hal tersebut bisa kata pihak sebelah menjadi salah satu alasan dia mentalak tidak gitu kan. Itu 2019. Talak 3-nya 2024. Pikirin aja sendiri. Berarti nggak make sense ya. Jadi itu sebelum akhirnya udah cerai itu alasannya apa? Karena di apa hancurin barangnya? Kenapa? Gimana? Itu yang 2019 itu alasan Hakim dia hancurin barang yang akhirnya membuat alasan untuk menjadi gugat cerai. Alasan gugat cerai banyak sih, banyak lah alasannya. banyak, nggak mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang, bukan cuman karena dia ngancur-ngancurin barang kan udah again dari 2019, 2021, 2022, Beberapa kali. 2023, gak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah ya, bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Hakim ini kan tadi Kak Natasha kan saksi kedua. Saksi ketiga kira-kira menjelaskan tentang apa tadi? Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu, seperti apa, ya itu. Penyekapan Benar apa adanya tentang penyekapan itu Pak Gib. Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu gitu. Jadi bukannya di sini bukan
Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang nusyus gitu. Sesuai dengan pasal 132 kompilasi hukum Islam seperti itu. Penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan? Terus cara Kak Kim keluar dari Itu sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya. Dan saya nggak boleh keluar rumah, dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya itu kejadiannya. Ya. Ya. Berarti berapa lama sama yang tadi rebutan HP terus tampar Kak Kim itu ya, yang setelah talak? Apa gimana? Setelah talak kan ada Setelah kejadian talak, rebutan iya, HP terus iya itu tampar. besoknya, iya. Untuk penyekapannya itu berapa lama Kak Kim? Kamar seharian? Nggak sampai 1 hari sih, jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu Terus melibatkan besok ini ya, paginya. Polsek Payangan ya, Polsek Iya. Payangan Bali. Nah, di Ya, situ akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Soal sidang hari ini tadi dari pihak sekolah mengatakan mengupayakan berbagai upaya baik komunikasi dari EDM sudah WhatsApp, itu tanggapan dari Kak Kim seperti apa? Apakah gimana? komunikasi Etelang sendiri Nggak ada. WhatsApp sama DM ke Nggak ada. nggak ada ya sampai sekarang? Nggak ada. Kemudian